Sebuah persegi memiliki sisi 4x kurang 3 cm. Luas persegi tersebut adalah... Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari luas persegi tersebut gitu ya. Dimana di sini diketahui bahwasanya persegi ini tuh memiliki sisi 4x kurang 3 cm. Nah, berarti biar lebih gampang gitu kita untuk menghitung luasnya, berarti kita harus gambar dulu persegi itu. Jadi kita gambarkan perseginya, dimana panjangnya ini sama gitu ya. Nah, terus lebarnya juga sama. Artinya kalau kita lihat panjang dan lebarnya berarti sama gitu ya. Ini kan panjang, ini lebar. Kalau kita ikuti persegi panjang. Nah, karena panjang itu sama dengan lebar, nah berarti kita simbolkan aja dengan S. Dimana S itu berarti sisinya gitu ya. Nah, berarti kita tulis di sini S, dimana ini sama dengan yang ini. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini, sama aja gitu. Ini ke sini. Nah, dimana dari sini kita dapatkan luasnya itu sama dengan sisi kali sisi. Gitu ya. Atau nih, kalau di persegi panjang, itu kan luasnya sama dengan panjang kali lebar. Gitu ya. Nah, tadi kan panjangnya S, lebarnya S. Nah, kita ganti dengan S. Gitu. Jadinya L sama dengan S kali S. Gitu. Nah, dari sini, karena S-nya ada sebanyak 2 kali, terus kita kalikan, berarti S-nya, atau gini deh, berarti L-nya sama dengan S kuadrat, gitu. Dimana satuan luas, gitu ya, itu sama dengan titik-titik kuadrat atau bujur sangkar gitu ya. Nah, di mana titik-titik ini itu merupakan satuan panjangnya. Nah, satuan panjang itu kan berarti kilometer, hektometer, dekameter gitu ya, sampai milimeter gitu. Jadi, kita bisa ganti titik-titik ini dengan satuan panjang tersebut gitu. Nah, jadinya kalau kita lihat di sini, sebuah persegi memiliki sisi 4x kurang 3 cm. Nah, berarti satuannya itu cm gitu ya. Nah, karena satuan dari sisinya cm, berarti kita dapatkan luasnya nanti juga sama dengan cm gitu. Cuman ada syaratnya, harus dikuadratkan. Nah, berarti nanti kita dapatkan satuan luasnya ini ialah cm kuadrat gitu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan satuan luasnya. Sekarang kita hanya fokus ke nilai dari sisinya. Di mana sisinya ini memiliki 4x kurang 3 gitu ya. Nah, jadi kita tulis S sama dengan 4x kurang 3. Nah, tadi kan ditanyakan luas. Nah, berarti luas sama dengan S kuadrat. Nah, di mana S kuadrat itu sama aja dengan 4x kurang 3 kuadrat. Nah, tadi S kuadrat itu kan sama dengan S kali S. Nah, berarti 4x kurang 3 kuadrat itu sama aja dengan 4x kurang 3 kali 4x kurang 3. Nah, dimana untuk mengerjakan ini, berarti kita coba fokus ke sini, dimana kita coba pisahin 4x dan 3, tapi dengan syarat operasi hitung ini nanti bakal nempel ke 3. Jadinya kalau kita pisahin, di sini 4x, di sini kurang 3. Nah, selanjutnya karena kita sudah pisahin, berarti kita tinggal gabungin yang ini. Dimana kalau kita gabungkan, jadinya 4x kali
4x kurang 3 kurang 3 kali 4x kurang 3. Nah, jadinya 4x kurang 3 kuadrat itu sama aja dengan 4x kali 4x kurang 3 kurang 3 kali 4x kurang 3. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung ini dengan mengutamakan perkalian dulu gitu ya. Nah, kalau kita utamakan yang perkalian dulu, berarti kita fokus ke sini dan ke sini gitu ya. Dimana untuk mengkalikan ini berarti kita gunakan sifat distributif gitu ya. Dimana kalau misalkan ada A kali B tambah C, ini tuh sama aja dengan ini kita kalikan berarti AB, terus kita tulis tanda operasi hitung tambah, terus kita kalikan AC. Nah, terus kalau misalkan kita ganti nih, tanda operasi hitungnya jadi kurang. Berarti B kurang C, berarti kita kalikan A kali B, AB, terus kita tulis operasi hitungnya, kurang, terus kita kalikan A kali C, AC. Nah, sehingga dari proses distributif ini, berarti kita udah gampang untuk mengerjakan ini. Dimana ini tuh sama dengan berarti 4x kali 4x, berarti langsung aja gitu ya. Ini tuh sama dengan 16x kuadrat, terus kita tulis tanda kurang, terus kita kalikan 4x kali 3, berarti 12x. Nah, selanjutnya kita tulis kurang, terus kita kurungin gitu ya. Dimana kita lakukan hal yang sama, yang ini dengan yang ini, berarti kita kalikan 3 kali 4x berarti 12x. Terus kita tulis tanda operasi hitungnya kurang. Terus kita kalikan 3 kali 3, 9. Nah, sehingga dari sini kita mau hilangkan tanda kurungnya ini dengan mengkalikan ini itu berarti dengan negatif gitu ya. Jadinya sama dengan 16x kuadrat kurang 12x. Yang ini kalau dikali negatif berarti sama aja gitu ya. Kita anggap ini negatif 1. Nah, negatif 1 kali 12x itu negatif 12x. Nah, negatif 12x kalau negatifnya kita ubah ke operasi hitung jadi kurang 12x. Nah, terus ini langsung kita kalikan. Negatif kali negatif itu berarti positif gitu ya. Artinya ini tuh juga nempel gitu ke 9 gitu. Jadi tanda kurang ini tuh menandakan negatif gitu ke angka yang di dekatnya atau di sebelah kanannya gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan berarti negatif 1 kali negatif 9 itu positif 9. Dan positifnya kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tambah 9. Gitu. Sehingga dari sini kita jumlahkan yang sejenis gitu ya. Dimana kalau kita lihat yang sejenis itu ada di variabel X gitu ya. Nah, karena yang sejenis itu hanya di variabel X, berarti kita tinggal totalkan aja koefisien yang ada di variabel X. Dimana koefisien itu berarti di sini negatif 12, negatif 12. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja atau kita totalkan. Berarti negatif 12 kurang 12 gitu berarti ya. Karena kan ibaratnya negatif itu kan sama aja dengan tanda kurang gitu ya. Terus positif itu kalau diubah ke operasi hitung jadi tanda tambah. Jadi kalau kita gabungkan jadi negatif 12 tambah negatif 12 kurang 12 gitu. Nah, negatif 12 kurang 12 berarti ibaratnya kita totalkan gitu ya. Karena kalau kita anggap utang berarti utang terus diutangkan lagi, utangnya makin banyak. Artinya kita bisa totalkan utang kita gitu misalkan. Nah, jadinya kita bisa totalkan yang ini. Jadinya ini itu sama dengan negatif 24 gitu ya.
Nah, negatif 24 apa? Negatif 24x. Nah, ini tuh kan kalau kita lihat x itu pangkat atau pangkat derajatnya gitu ya, kan lebih kecil gitu ya, karena ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadinya kita utamakan yang pangkat 2 dulu. Jadinya 16x kuadrat, terus kita lanjutkan ke kurang 24x tadi. Gitu. Terus kita lanjutkan ke sini berarti tambah 9. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya ialah 16x kuadrat kurang 24x tambah 9. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jawaban yang tepat ada di opsi D. Gitu. Oh ya, tadi aku lupa nulis satuannya gitu ya. Ini cm kuadrat. Nah, tadi kita dapatkan satuan luasnya cm kuadrat. Nah, berarti ini tuh kita tulis. Berarti luasnya sama dengan 16x kuadrat kurang 24x tambah 9 cm kuadrat. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya D.